Salam keselamatan kawan-kawan. Kita masih di acara perencanaan pembinaan teknis di bidang perkeretaapian dalam pemeriksaan dan analisis kecelakaan kereta api. Nah, sekarang hari berikutnya kita udah di Dipo. Ini sedang studi kasus ya. Nah, di sana sudah terlihat peserta dari BIMTEK kita. Dan sini ada kawan-kawan dari KNKT yang sudah memberikan kita skenario-nya bagaimana. Ya. Ini Bapak Adit. Hari ini apa yang kita lakukan Pak Adit? Hari ini kita melakukan simulasi bagaimana pengambilan data-data investigasi yang ada di lapangan. Oke. Ini berada di Depo Lokomotif Bandung. Di sini masih terdapat kegiatan langsiran. Jadi sebelum berangkat kita sudah mendapatkan safety briefing dari Kepala Depo Lokomotif. Tujuan diadakan ini Pak? Tujuan diadakan ini memang kegiatannya rutin dari di pemeriksaan dan analisis untuk memberikan pengetahuan kepada peserta, khususnya di sini peserta yang diundang adalah dari Balai Teknik Perkeretaapian, agar dapat membantu proses pemeriksaan dan analisis ketika terjadi kecelakaan, karena mereka yang lebih bisa terlebih dahulu tiba di lapangan. Jadi diharapkan mereka mengetahui pengumpulan data-data dalam proses investigasi kecelakaan. Oke. Ini sedang ini Pak ya, yang sudah diberikan ini skenario-nya ya. tim sedang melakukan pengumpulan data di track ya. Track ya. Ini kalau nanya sedikit ya Pak ya, bagaimana kalau untuk keselamatan ya, peran dari media sosial ini kepada keselamatan atau pencegahan kecelakaan itu bagaimana Pak menurut Bapak kira-kira? Ya, sangat penting sekali ya. Seperti kegiatan-kegiatan seperti ini bisa disampaikan bahwa operator, regulator maupun stakeholder lainnya itu sangat concern terhadap keselamatan. Jadi setelah terjadi kecelakaan, kebetulan setelah terjadi kecelakaan ya, setelah terjadi kecelakaan kita akan mencari penyebab terjadinya kecelakaan, kemudian akan dikeluarkan rekomendasi untuk mencegah kecelakaan yang terjadi dengan penyebab yang sama, seperti itu. Oke, nah, media sosial ini dapat digunakan untuk menyampaikan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kita memberikan edukasi kepada para penontonnya ya, istilahnya ya. Masyarakat umum ya. Iya. Untuk publik. Oke. Kita harapkan zero insiden ya Pak. Iya. Iya, oke deh. Zero incident, zero fatality. Zero fatality. Siap. Ada berapa peserta Pak? Sekarang ini ada sekitar 30 peserta ya, dari Balai Teknik Perkeretaapian, dari PT Kereta Api, juga dari unsur universitas ya. Oh, baik. Dibagi-bagi ya Pak ya timnya ya? Iya. Oh iya, mari kita coba lihat ya Pak ya. Iya. Oke kawan-kawan, selamatan. Ini kita coba lihat dulu. Praktek lapangan penanganan kecelakaan. Ini di sana ada, lihat di sana ada Bapak Tonggam yang sedang serius bersama anggota-anggotanya. Ya, tetap untuk menjaga kecelakaan, zero incident dan zero fatality. Kita terus ya. Ada nggak ketentuannya? Jadi kawan-kawan, sebelumnya KNKT sudah memberikan skenario kasus contoh anjlokan atau kecelakaan ya. Nah, ini peserta diminta untuk menganalisis penyebab ya Pak ya. Jadi peserta ini diminta untuk menganalisis penyebab kecelakaan yang sudah diberikan skenario-nya itu ya. Simulasi ini diharapkan mereka bisa mempraktekkan apa yang kemarin sudah dipelajari, seperti misalnya bagaimana mengkolek
Iya. evidence apa saja yang perlu dikumpulkan terlebih dahulu seperti Ya. perishable evidence itu, Iya. kemudian bagaimana cara mendokumentasikan evidence itu, Iya, iya, iya. dan yang pasti juga bagaimana mereka memanage tim ketika melakukan investigasi. Oke. Goalnya yang penting dari setelah acara ini mereka bisa di tempat masing-masing bisa membagikan ilmu juga kepada kawan-kawan yang lain mungkin Iya. kali ya. Diharapkan tentunya bisa lebih proaktif gitu ya ketika Iya, iya. terjadi kecelakaan, Iya. kita melakukan preserving evidence itu, Betul. mungkin seperti itu. Iya, oke, siap, siap. Ini tim pertama Pak ya Pak ya? Iya. Iya, oke, kawan-kawan coba kita terus lihat. Nah, di sini juga ada di sini kawan-kawan, di sini sudah ada Bapak Susilo yang punya wilayah KDT Depo Bandung, Depo Loko. Bagaimana Pak KDT, Pak Susilo Sip, dengan mantap. acara ini? Mendung-mendung satu. Jadi harapannya nanti bisa kita berkolaborasi Iya, ketika nanti amit-amit ketika nanti ada kejadian anjlokan. iya, 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 Tapi iya. kita semua mengharapkan nggak ada kejadian anjlokan apa ya. Iya, betul. Semuanya aman, Betul. lancar, selamat Pak. Iya, zero accident, zero fatality ya. Amin. Iya, 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 iya. Terima kasih untuk sudah ngasih izin wilayah ini nih, Pak. Sama-sama Pak. Iya, iya, iya. Oke, Pak. Satu mungkin pertanyaan lagi nih, Pak. Gimana menurut Papa ini peran media sosial nih terhadap keselamatan ataupun penanganan kecelakaan itu, Pak, atau safety itu? Ya, Seiring- medsos menurut saya sangat signifikan Pak pengaruhnya, karena apa? Sekarang ini kan semua orang di Indonesia kan tergila-gila dengan sosmed Pak. Ya. Sehingga media tersebut sangat ampuh, sangat efektif untuk mengkampanyekan safety Pak, keselamatan. Keselamatan. Ya, Iya, mulai iya. dari WA, grup, Facebook dan sebagainya. Itu Betul. kita bisa ngasih konten di sana perihal keselamatan. Iya, iya. Demikian Pak. Sekarang keselamatan kereta api ini bagaimana, Pak? Untuk saat ini nih, Pak. Untuk saat ini menurut saya jauh lebih meningkat Pak. Maka dari itu jajaran pimpinan kita berani meningkatkan kecepatan operasional KA. Dan Oke. besok ini di TW 4 bulan Juni ini di Daop 2 di Ciawi sampai dengan Banjar kalau nggak salah itu naik lagi dari 90 ke 100 Pak skema. Tuh, mantap, mantap. Itu sebagai bukti cermin bahwa keselamatan di kereta api itu semakin Meningkat. membaik, semakin meningkat. Siap. Bahkan di lintas timur Pak, dari Banjar sampai Kawunganten kalau nggak salah, Iya. itu dari 110 sekarang menjadi 115. Iya, 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 iya. Mungkin sudah terlihat semakin meningkat. Ada mungkin pesan apa lagi nih, Pak, untuk kedepannya untuk kereta api kita ini, Pak? Kedepannya karena tuntutan masyarakat, tuntutan rakyat itu tidak ada batasnya Pak. Iya. Jadi batasnya langit, di atas langit masih ada langit Pak ya. Betul. Itu inovasi harus kita budayakan, harus kita ciptakan terus menerus Pak. Iya. Demikian Pak. Siap, siap, siap. Entah dari pelayanan, servis, termasuk apa namanya, mempersingkat sarana. jarak waktu Pak, Jarak meningkatkan, waktu, betul. meningkatkan kecepatan Iya, iya. dan iya. juga Efisiensi waktu ya. meningkatkan ini Pak, safety-nya, karena safety Safety itu lebih penting. nomor satu Pak. Nomor Paling satu- mahal. Betul. Nomor satu selamat dulu, Iya. baru ketepatan waktu. Betul. Syukur bisa nanti semakin dikurangi waktu tempuhnya. Iya, 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 iya. Mantap, mantap. Zero accident. Zero Betul, Pak. fatality. Siap. Oke deh. Pak Susilo, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Siap. Oke, kawan-kawan, kita terus ikutin lagi peserta yang sudah mulai simulasi di trek ya. Jadi di hari sebelumnya KNKT sudah memberikan skenario simulasi kecelakaan. Jadi saat ini peserta BIMTEK diharapkan bisa cermat, tanggap cepat,
dan tangkas dalam penanganan kecelakaan. Tentunya itu sangat penting ya. Ya, ini kita terus ikutin. Terlihat sudah lagi sedang serius. Batasnya kan 1 meter 60. Langsung ya, jalur truk. Terus lihat ya. Ya, oke, ini kawan-kawan proses simulasi penanganan kecelakaan di trek bersama tim 1. Dan ini contoh simulasi trek yang sudah dibuat oleh KNKT. Karena lokasinya ada di Dipo Bandung. Ya, oke. Nah, ini kita masih bersama tim 1 melakukan simulasi karena mereka sedang serius. Ya, oke, kawan-kawan tetap kita ikutin kawan-kawan. Kira-kira bagaimana tim 1 dalam memecahkan simulasi kecelakaan ini, Pak? Bagaimana, Pak, dengan acara ini, Pak, kira-kira? Masih banyak yang harus dipelajarin ya. Iya. Bagus ya, Iya. bagus ya. Karena untuk mengetahui detail dari setiap kejadian itu memang perlu ketelitian. Iya, penelitian. Ketelitian dan perlu tentunya dibekali dengan ilmu. Betul. Bagaimana cara melakukan yang baik Iya. sehingga hasilnya benar-benar terperinci dan Iya. bisa dituangkan dalam laporan sebagai rekomendasi. Mantap. Iya. Pak, sampai jalan boleh, Pak? Kalau Anda, Pak, menurut Bapak nih, peran media sosial untuk keselamatan atau kecelakaan kereta api untuk mendukung safety zero accident, zero fatality itu bagaimana, Pak? Peran medsos. Sebenarnya peran medsos itu sangat membantu sekali ya dengan kecepatan informasi yang diterima masyarakat bahwa telah terjadinya suatu kejadian kecelakaan transportasi. Tentunya akan membuat penyelenggara atau operator transportasi harus berpikir keras lagi bagaimana dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan transportasi harus lebih safety. Oleh karena itu diperlukan pemeriksaan lebih giat lagi sehingga sebelum
transportasi itu berjalan harus Betul. sudah dipastikan. Iya, Safety harus Safety. lebih terlebih dahulu iya. harus diperiksa sehingga semua yang menggunakan jasa pelayanan transportasi dijamin keselamatannya. Iya, iya. Berarti dari SDM ini Pak ya? Ya, Maksud tentunya Prof. dari manajemennya, manajemen perusahaan manajemen, harus SDM. lebih aware gitu terhadap keselamatan. Makanya salah satunya kegiatan hari ini dan kemarin itu salah satu faktor pendukung juga mungkin Pak ya. Ya, Iya, iya, iya. Oke deh. Oke, kawan-kawan, keselamatan. Pak IIC, waktunya 10 menit Di- lagi ya Pak IIC ya. Nah, ini selain itu ya kawan-kawan ini juga dibatasin waktu untuk memecahkan contoh tadi kasus nih penanganan simulasi kecelakaan. Nah, oke. Ini beberapa tim ya dari tim 1. oke. Pak IIC. Ya. Ya, informasi nih. Jadi tolong dipastikan apa yang dituangkan yang menjadi tugas kita seperti apa, ya kan? Waktu kita tinggal 10 menit, ya. Tolong segera diselesaikan. Kemudian kita bisa langsung kembali untuk menyusun laporan dan membuat paparan singkat. Oke. Tapi saya harap semua informasi atau semua tugas yang diberikan dapat kita kerjakan dengan benar. Oke, dioptimalkan. Oke, dengan data-data yang sudah kita punya. Tolong dipastikan pengukuran dicek sekali lagi, pengukurannya dan bukti-buktinya yang sudah kita temui di lapangan. Oke, baik, terima kasih. Oke, itu ya guys. Tim 1 kita coba tinggalkan dulu tim 1 kawan-kawan keselamatan semuanya. Kita coba akan lihat persiapan dari tim berikutnya. Jadi peserta itu ada 30 hampir 35-nya dari berbagai instansi. Ada yang dari balai, ada yang dari Direktorat Keselamatan, ada yang dari PT KAI yang sendiri, dan ada dari masyarakat umum, yaitu ada mahasiswa untuk mengikuti acara BIMTEK di wilayah Bandung ini. Ya, sambil kita menunggu, nah kita lihat-lihat suasana di Dipo. Kita. Ya, ini kawan-kawan keselamatan. Sekarang kita udah siap dari tim 2. Ini tim 2 ya, tim berikutnya. Ya, siap untuk simulasi penanganan kecelakaan yang diberikan oleh BNKT. Tim 2 sudah siap-siap untuk menuju trek. Peserta tim 2 ini bentuk sentimeternya Bu, dia sama dari tim 2. Kawan-kawan. Ya, kita bisa lihat. Oke, tim 2 sudah siap. Diharapkan acara ini semakin meningkatkan keselamatan perkereta apian Indonesia. Ini tim 2 sudah menuju trek untuk menemukan titik awal dari simulasi kecelakaan. Nanti akan coba untuk menemukan atau menginvestigasi dari skenario yang telah dibuat oleh kawan-kawan KNKT. Ya, kawan-kawan di rumah, kawan-kawan kereta, kawan-kawan keselamatan bisa lihat ini salah
salah satunya contoh yang tanda-tanda seperti itu. Ini ya gesekan yang contoh skenario yang sudah dibuat oleh kawan-kawan dari begitu. Nah, telah menemukan titik kawah itu KM berapa? Jadi KM 13 plus 73. Ini titik awal. KM 13. Iya. Mungkin kawan di rumah bisa lihat juga contoh skenario yang dibuat oleh teman KT di hari sebelumnya. Ya. Serta salah peserta kita dari kawan dari KAI. Tapi ini prosesnya sudah menemukan titik awalnya tadi. Oh, begitu menemukan titik awalnya kita garisin tandai. Nah, itu ya kawan-kawan rumah. Ini kelompok 2. Kelompok 2. KM berapa? Mas Yogi? CAC-nya 13 plus 3, 7, 31. Plus 7 31. 31. Ya. Nah, setelah itu baru ditandai foto. Masuk mana di sini? Ukur ya guys. Nah, nih. Pas ya? Oke. Dekat. Jam gerakan. Itu atas ya. Jarak jatuhnya. Foto lagi. Foto dari sini. Nah, dari sini. Iya, tarik lurus. Oh. Sekali lagi ngambil dari belakang ya. Kawan-kawan di sini juga ada bapak-bapak kasih dari pemeriksaan dan analisis kecelakaan. Ada Pak Suprapto juga. Ya kawan-kawan, nah ini depo Loko Bandung ya. Nah itu ya Bandung ya, atau bahasanya apa ya, bengkel perawatan kereta, bentuknya kayak gini ya. Gitu kawan-kawan, wajib pakai helm, masker wajib, safety ya, wajib harus jaga safety ini harus kuat ya. Ya, jadi kawan-kawan, jadi disinilah kita melakukan prakteknya di Depo Bandung.
Kawan-kawan, ini sekarang kita masih di jalur di trek untuk simulasi penanganan kecelakaan. Di sini sekarang giliran kelompok 3. Nah, ini kelompok 3 sedang mengamati dari titik awal jatuh kereta sampai lagi pengumpulan data nih. Kelompok ya. Ini rambatannya Pak ya. Rambatan roda kiri, yang kanan. Nah ini ada di bawah itu rambatan roda. Baik ya kawan-kawan keselamatan. Ini sudah sampai di tim 4 peserta tim 4. Terus sampai titik berhenti berapa? Ini titik akhir jatuh ya. Nah, kelompok 4 ini ya, kelompok 4 lagi mengumpulkan data, sedang menganalisa. Dari tadi sampai titik berhenti. Nah, ini titik berhentinya ya. Iya. Arah kereta ke sana kawan-kawan. Kereta dari sana simulasinya. Nih. Kelompok 4. Tinggal satu kelompok lagi, kita lihat setelah ini. Ya, kawan-kawan keselamatan. Sekarang sudah kita tiba di kelompok 5. Ini kelompok 5 sedang melakukan koordinasi simulasi penanganan kecelakaan. Nah, investigasi penanganan kecelakaan ya. Lainnya kelompok 5. Jadi masih ada pergerakan sarana, tolong waspadai pergerakan sarana, terus juga pergerakan kapal, terus Simulasi penanganan kecelakaan, investigasi penanganan kecelakaan. Jadi di awal yang dilakukan oleh kelompok 5, begitu turun ke lapangan, mereka berkoordinasi dengan yang punya wilayah atau yang NKT ini lagi mendengarkan arahan. Setelah ini mereka akan cek turun ke lokasi. kita mulai Mas. Ya. Kita cari ke THMP aja nih. Nah, ini kelompok 5 kawan-kawan semua. 5. Ini trek sudah diperbaiki, jadi kita tidak perlu lagi ngumpul karena barangnya sudah berubah. Nanti kita tinggal mintanya di hotel lah. Sekarang kita ketua tim kelompok 5 yang memberikan arahan kepada anggotanya untuk melakukan simulasi investigasi penanganan kecelakaan. Ya, ini jalur treknya, kereta dari arah sana menuju ke arah sana. Baiklah kawan-kawan keselamatan, kelima tim sudah melakukan proses simulasi untuk investigasi penanganan kecelakaan. Tadi kita udah lihat kelompok 5. Ya, setelah ini kelima kelompok akan kembali ke lokasi hotel untuk menyiapkan bahan hasil dari investigasi atau data-data pengumpulan data di lapangan. Mereka membuat paparan, nanti akan ada paparan. Setelah itu
paparan untuk apa hasil dari simulasi investigasi penanganan kecelakaan tersebut. Ya, kita kembali lagi nanti di hotel untuk paparan Cekidot.